Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin sudah kita pelajari ayat 71 dari surah Yunus yang menceritakan tentang Nabi Nuh menantang kaumnya untuk kalau memang mereka tidak mau mendengarkan seruannya atau merasa tidak senang dengan keberadaannya, silahkan kalian berkumpul bersama seluruh elemen masyarakat kalian beserta sekutu-sekutu kalian atau tuhan-tuhan kalian. Kalau mau membunuh aku silahkan, atau mengusir aku silahkan. Kata Ibnu Katsir sampai dikatakan ketika beliau menerangkan atau menafsirkan ayat wala tundiruni, dan janganlah kalian memberi tempo kepadaku, janganlah kalian memberi waktu kepadaku, itu artinya udah enggak usah lama-lama, enggak usah besok-besok, sekarang juga, begitu maksudnya. Sampai Ibnu Katsir mengatakan kata-kata wala tundirun itu maksudnya yaitu wala tanduruna, tundiruna tapi maknanya tanduruna. Tundirun memberi tempo, memberi waktu. Kalian jangan menunggu-nunggu. Wala tanduruna, dan janganlah kalian menunggu. Enggak usah nunggu-nunggu besok. Kalau kita perluas dalam bahasa kita ya, bukan dalam bahasa tafsirnya. Jangan, enggak usah pakai nunggu-nunggu besok-besok ya. Wala tuakhiruni sa'atan wahidatan, dan jangan pula kalian mengundurkan kepadaku apa yang akan kalian lakukan kepadaku ya. Jangan mengundurkan waktu kepadaku apapun rencana kalian yang akan kalian lakukan terhadapku, sa'atan wahidatan, walaupun cuma 1 saat saja, sesaat saja, atau walaupun cuma 1 jam saja. Maksudnya mahma qadartum faf'alu, kapan saja kalian sanggup, mampu, silahkan, maka silahkan kalian perbuat dan lakukan. Fa inni, karena sesungguhnya aku, kata Ibnu Katsir, aku Nabi Nuh maksudnya, la ubalikum, aku tidak peduli lagi kepada kalian. Aku enggak peduli lagi karena kalian dikasih tahu sudah enggak pernah dengar. Ya, tak peduli lagi sama kalian aku. Karepmu cara bahasa Jawanya itu. Saya terserah kamu, aku enggak peduli lagi apa yang akan kalian lakukan. Wala akhafu minkum, dan aku tidak takut kepada kalian. Begitu ya Nabi Nuh. Li annakum, karena sesungguhnya kalian semua lastum ala syai', kalian itu tidak berada di atas sesuatu apapun. Kalian itu tidak punya agama, kalian tuh. Kalian tidak berada dalam suatu agama apapun. Selama kalian tidak menyembah kepada Allah ya, dan tidak mentaati apa yang aku sampaikan, kalian itu tidak berada di atas sesuatu pijakan atau dasar pegangan apapun, tidak ada. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Kita ini juga begitu. Kita di masa sekarang enggak ada lagi Nabi Nuh, enggak ada lagi Nabi Ibrahim, enggak ada lagi Nabi Musa alaihissalam yang pemberani itu. Enggak ada Nabi Isa Al-Masih, sudah diangkat ke langit. Dan tidak ada lagi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti dalam kehidupan ini apa yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan atau mulut beliau berupa hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau, maka kita tidak berada di atas satu pegangan apapun. Saya perjelas lagi.
Kalau kita mengaku Islam, mengaku sebagai Muslim, tapi kita nggak ngerti aturan Islam, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau mengkaji Al-Quran, nggak pernah mau mengkaji As-Sunnah, itu kita tidak berada di atas Islam. Itu anggapan kita saja, itu menurut kita saja. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang kita semua sudah pada hafal. Insya Allah semua sudah pada hafal. Ini ayatnya, saya kasih lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, sawaun sama saja alaihim terhadap mereka, atas mereka sama saja mereka itu. A'anzartahum apakah engkau Muhammad memberi peringatan mereka, am lam tundirhum atau tidak engkau beri peringatan mereka, la yu'minun mereka tidak akan beriman. Jadi Allah menggambarkan kepada kita, orang kafir itu modelnya Muhammad, kamu kasih peringatan kepada mereka atau kamu tidak kasih pada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman, tidak akan percaya kepada kamu Muhammad. Nah, kalau kita punya watak, punya sifat, punya karakter, dikandani, diomongi, atau bahasa Jawa, dikandani, diomongi, dinasihati, diwasiati, tapi tidak ada perubahan pada diri kita masih sama dengan orang kafir. Itu. Begitu juga yang kata Allah, kalau orang kafir ini dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Dan oleh sebab orang-orang kafir itu dikasih peringatan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman, itu karena Allah telah mengunci hati mereka dan juga mengunci pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka dengan satu tutupan. Ada tutup pada penglihatan mereka. Jadi hatinya ditutup, nggak bisa mendengar nasihat lagi, sudah tertutup kok. Kemudian pendengaran juga ditutup, nggak bisa mendengar kebenaran lagi, nggak bisa. Demikian juga penglihatan mereka sudah ada tutupnya. Wa ala absarihim, dan atas pada penglihatan mereka ghishawah, ada sesuatu yang menutup. Mereka melihat gurunya ngajar, melihat gurunya ngasih nasihat, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Ditutup kok. Matanya nggak bisa melihat apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Guru cuma bisa mendengar gurunya ngomong. Tapi pikirannya nggak ada di ayat-ayat dan di nasihat tadi, nggak ada. Demikian juga penglihatan mereka. Akhirnya walahum azabun azim, dan untuk mereka azab yang pedih. Waktu Ustadz saya mengajarkan ini kepada orang-orang, di antara muridnya, di antara orang ada yang berkata, Ustadz, itu kan ayat untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kenapa Ustadz samakan orang kafir dengan orang Islam? Beliau menjawab, ini saya tidak mengatakan sama dengan orang Islam, seperti. Sama dengan seperti itu, podo berapa? Seperti. Mirip aja ya. Seperti. Itu kok seperti bunda ya? Itu bukan bunda itu, cuma seperti aja kok. Itu kok sama ya kayak bunda ya? Bukan bunda udah nggak ada kok.
Misalnya kayak begitu. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan orang kafir, orang Islam lahiriahnya secara toto lahiri kata bahasa Jawa. Secara lahiriah itu orang Muslim, orang dia sholat kok. Kalau azan dia pergi ke masjid sholat Jumat juga datang. Kalau puasa Ramadan ikut puasa Ramadan buka bersama. Kalau wayahnya waktunya haji, pergi haji juga dia. Oh, wayahnya orang pada umroh dia pun ikut pergi umroh bahkan berkali-kali. Tapi Al-Quran gak paham. Ajaran Islam gak paham. Dikasih peringatan yang baik, yang benar, malah marah. Itu sama dengan orang kafir. Seperti orang kafir, sifat seperti orang kafir. Sehingga di ayat berikutnya Allah tegaskan lagi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, ini ayat 8 dari surah Al-Baqarah ini pelajaran penting sekali buat kita. Bahwa ada manusia, ada di antara manusia ini yang mulutnya mengatakan kami beriman. Atau dia mengatakan saya orang muslim. Saya ini jelek-jelek tuh muslim loh. Itu. Jelek-jelek saya ini orang muslim loh. Itu. Tapi Allah bilang bukan orang muslim itu. Bukan orang beriman itu, walaupun dia mengatakan saya orang beriman, bukan orang beriman. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman, padahal Allah bilang mereka bukan orang beriman Muhammad. Nah itu loh Pak. Nah, makanya kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Nah, lalu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setelah ayat 71 yang kemarin sudah kita pelajari itu, kok lari ke sini gimana ini? Nah, Ibnu Katsir memberi contoh kelakuan kaumnya Nabi Nuh itu seperti ayat ini. Kama qala, sebagaimana kama qala Hudun, sebagaimana Nabi Hud dulu pernah berkata li qaumihi, kepada kaumnya. Nabi Hud kan nabi sesudah Nabi Idris ya. Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Hud, ya kan? Ya. Sebagaimana Nabi Hud juga pernah berkata dalam Al-Quran, direkam oleh Allah, diabadikan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'a thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kasihan Nabi Hud, apalagi Nabi Nuh. Ya, Nabi Hud yang dakwahnya tidak selama Nabi Nuh saja pernah berkata mirip dengan perkataan Nabi Nuh tadi. Ya, dia berkata ini dalam surat apa tadi ini? Surat Hud. Nah, surat Hud ayat 54 sampai 56. Coba kita lihat surat Hud, ya, surat yang ke-11 ya. Ayat 54 sampai 56. Biar sekalian kita ngaji ayat ini.
Ini surat Hud ini juga dimulai dengan cerita tentang Nabi Nuh. Ini dalam surat Hud juga ada cerita tentang Nabi Nuh nanti. Nanti ini lebih dahsyat lagi nih. Cerita Nabi Nuh di dalam surat ini lebih bagus lagi, lengkap. Nah, terus di belakang cerita tentang Nabi Nuh, ini setelah Allah bercerita tentang Nabi Nuh ya, ini dari ayat sebelumnya sampai ayat 40 berapa ini? 49. Lalu pada ayat 50 Allah bilang begini. Perhatikan nih bunyi ayatnya, mirip dengan yang ada dalam surat Yunus. Wa ila adin akhahum huda. Dan ingatlah Muhammad, kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara sebangsa setanah air mereka yang bernama Hudan. Hud, bukan Huda, bukan Huda ini lain. Ah ini. Siapa ini nih? Ada yang muncul kayak kamu lupa tadi ya. Dan ingatlah Muhammad, kami pernah mengutus kepada kaum Ad, saudara sebangsa setanah air mereka yang bernama Hud. Qala, berkatalah dia Nabi Hud, ya qaumi ibudullah. Loh sama. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, mengabdilah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari satu Tuhan pun, dari satu sesembahan pun, ghairuhu, selain dia. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan kalian itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada, kata Nabi Hud. Ya, tidak ada bagi kalian satu Tuhan pun selain dia yang bernama Allah. In antum illa muftarun. Tidaklah kalian kecuali orang yang mengada-ngada, orang yang mengarang-ngarang. Jadi kalian Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang kalian sembah selain Allah, itu ilah yang kalian sendiri yang mengada-ngada. Paham Pak? Ini ayat ini jelas banget kok. Di halaman berapa di surat Hud? 227. Nih, Nabi Hud nih bercerita. Yang oleh Kementerian Agama ayat 40 tadi itu, 41 tadi ya, 40 41. 40 berapa tadi Pak? Hah? Oh 50 ya, 50 berapa nih? Ayat 50 ya persis ya. Nah ini. Wa ila adin akhahum huda, gitu kan? Wa ila adin akhahum huda itu yang maksudnya nanti dilihat di permulaan surat cerita Nabi Nuh ya. Dan kepada kaum Ad ini arsalna, kami juga sudah mengutus akhahum, saudara mereka, saudara bukan satu hubungan darah, bukan, saudara sebangsa, satu bangsa, satu sebangsa setanah air. Saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Tuh. Malakum min ilahin ghairuh, in antum illa muftarun. Ya loh ini. In antum, tidaklah kalian illa kecuali muftarun. Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan yang kalian bikin sendiri, yang kalian ada-adakan sendiri. Bukan Tuhan itu, tapi kamu anggap sebagai Tuhan. Gitu. Nah, nanti di belakang sama ayat di belakangnya. Ini mirip ini baca kok. Lalu kata Nabi Hud berikutnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra
in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Itu. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Hud, la as'alukum, aku tidak meminta kalian alaihi, atas dakwah ini, ajron, satu balasan pun satu, upah pun satu, ganjaran pun, ganjaran, upah, balasan. Aku tidak minta upah kepada kalian kok. Untuk mengajak kalian ini aku enggak minta apa-apa sama kalian. Itu. In ajriya illa, tidaklah balasanku, upahku, illa kecuali Allah. Gitu kalau dalam ayat lain. Menjadi tanggungan Allah, alal ladzi fatarani, atas tanggungan yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Afala taqilun, apakah maka kalian tidak mengerti? Apa kalian enggak ngerti sih yang aku omongkan ini? Aku kan enggak pernah minta apa-apa sama kamu. Aku ngajarin kamu sesuatu yang akan menyelamatkan kamu dunia sampai akhirat. Tapi kamu enggak pernah mau dengar. Yang kamu dengar malah yang lain itu. Lalu Nabi Hud berkata lagi, Ya qaumi istaghfiru rabbakum, dan wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah pemelihara kalian, Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita begitu yang diajarkan oleh Nabi kita. Kita disuruh istighfar dan bertobat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Meniru Rasulullah SAW. Minimal 70 kali. Nabi aja setiap hari istighfar dan tobat itu 70 kali sampai 100 kali. Padahal beliau enggak punya dosa apa-apa. Terus untuk apa tuh Nabi istighfar sama bertobat, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik atau astaghfirullahaladzim wa atubu. Untuk apa? Sementara beliau enggak ada dosa. Kalau kita sih iya perlu, karena kita banyak dosa. Nah, Rasul untuk apa? Ulama menjelaskan untuk mengajari umatnya. Gitu, ya. Kalau nanti kalian, hai kaumku, mau istighfar dan bertobat kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Loh, sama dengan yang dalam surat Nuh kan? Yursilis sama, nanti dia Allah akan mengirim hujan alaikum kepada kalian, midrara, berturut-turut, bertubi-tubi, ya, berurutan. Di dalam Kamis diartikan lebat, hujan yang lebat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, wa yazidukum, dan dia akan menambah kalian kuwatan dengan satu kekuatan, ila quwwatikum, kepada kekuatan kalian. Nah, ini ayat-ayat begini ini biasanya dijadikan oleh orang-orang tasawuf, para ulama tasawuf, oleh ahli tasawuf. Kalau kamu pengen badanmu kuat, kamu baca ayat ini. Allahumma zidni quwwatan ila quwwati, Allahumma zidni quwwatan ila quwwati, Allahumma zidni quwwatan ila quwwati. Tapi dalilnya enggak ada, di hadis enggak ada. Nabi enggak pernah ngajarin doa seperti itu. Tapi itu enggak salah. Dalam perspektif, dalam pandangan amaliyah yang niatnya bukan untuk mengamalkan sunnah. Tapi seperti begini loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya orang pidato gitu dimulai begitu tau. Saudara-saudara sekalian, karena mungkin ada yang mengantuk ini, dari keras nih. Terus, sebelum kita mulai acara kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya enggak ada, di dalam hadis itu enggak ada. Orang suruh gitu itu enggak ada. Yang ada, Nabi menyuruh kita memulai segala sesuatu dengan ucapan bismillah, tapi tidak dengan kur.
Saudara kan, ayo 1, 2, 3 sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada dalilnya, Pak. Itu kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Ini sama. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, Allah akan tambah kekuatan kamu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang berdosa. Kalian jangan berpaling dari ajakanku, kata Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad. Itu. Jangan kalian berpaling dari aku, dari seruanku, dari ajakanku, menjadi orang-orang yang berdosa. Terus apa jawaban kaumnya ketika diajak oleh Nabi Hud? Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Gitu jawabannya ya. Qalu, mereka kaum Ad berkata, Yahudu, wahai Hud, itu majitana bibayinah, tidaklah engkau datang kepada kami dengan membawa bukti. Mana buktinya kalau kamu utusan Tuhan, hei Hud? Kau bilang kau utusan Tuhan, mana buktinya? Gitu. Kamu tidak datang dengan bawa bukti bahwa kamu ada utusan Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh kamu begitu. Mana buktinya? Terus apa jawaban mereka? Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan tidaklah kami orang yang meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hai Hud. Selamanya kami akan tetap sembah ini Tuhan kami ini. Gak akan akhir kami tinggalkan Tuhan kami. Angkaulika, karena perkataanmu, karena ucapanmu itu, wahai Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan tidaklah kami kepadamu orang-orang yang beriman. Kami bukan orang yang beriman kepada kamu, Ehud, enggak percaya kami sama kamu. Gitu tantangannya. Lalu kata Allah apa di ayat berikutnya, cerita selanjutnya. Ini, inna qulu illa taraka ba'du alihatina, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh kan gini kan, kama qala Hud, sebagaimana Nabi Hud telah berkata dalam surat ini, surat Hud ini, inni ushhidullah, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah, washhadu, dan saksikanlah, anni, bahwasanya aku, bariun, orang yang berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Kalau kalian menyekutukan Tuhan, bahwa Tuhan punya sekutu-sekutu, punya pembantu-pembantu, ya, punya penolong-penolong, dan itu adalah Tuhan-Tuhan juga yang kami sembah, aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Aku gak mau ikut-ikut. Jadi kita juga harus begitu, Pak. Berlepas diri, jangan ikut-ikutan orang yang tidak benar, jangan. Yang itu jadi orang yang benar, orang yang baik gitu loh. Ya. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan min dunih, dari selain Dia Allah. Fakiduni jami'a, maka silakan kalian bikin tipu daya kepadaku semuanya. Silakan kalian semuanya membikin tipu daya, tipu muslihat kepadaku. Tsumma tunzirun, kemudian janganlah kalian memberi waktu atau tempo kepadaku. Nabi Hud bilang kepada kaumnya, kenapa aku tidak takut? Kamu mau bunuh aku pun aku enggak takut. Gitu Nabi Hud. Ya. Apa selanjutnya di belakangnya ini? Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Saya tidak langsung Nabi Hud mengajari kaumnya ini. Ini sesungguhnya aku ini tawakkaltu 'alallah. Aku telah bertawakal kepada Allah. Aku telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah.
yang Allah itu Rabbi wa Rabbikum, dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu Nabi Hud dia mengajari kaumnya, walaupun kamu tidak menyembah Allah Tuhanmu, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Kamu mau mengakui atau tidak mengakui, dia itu Tuhan kamu sebenarnya, cuma kamu enggak mau mengakui. Itu. Lalu kata Nabi selanjutnya, ini nasihat yang bagus ini. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada dari satu binatang yang melata di atas bumi ini illa kecuali huwa dia Allah akhidun yang memegang, yang mengendalikan, memegang binasiyatiha, ubun-ubunnya. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menguasai dia. Jadi kita semua juga berada dalam kekuasaan Allah ini. Buktinya apa? Jantung kita ini gak bisa kita bilang, jantung berhenti, kamu jangan deg-degan, jangan berdebar, kamu jangan, gak bisa. Allah yang bikin berdebar kok. Paru-paru, jangan manggah gini, ayo bernapas, gak bisa, Allah menyuruh manggah kok. Dan seterusnya. Kita ini berada dalam kendali Allah. Kita tidur Pak, bangunnya jam berapa, itu Allah yang bangunin. Jadi kita tidur pun yang membangunkan itu Allah. Kita sudah bangun ini, kita ngantuk, yang bikin ngantuk itu Allah. Secara tidak langsung yang membuat kita ngantuk itu Allah, tapi melalui perantara setan yang disuruh ganggu sampean. Kalau kita sedang ngaji itu Pak, kata Rasulullah SAW, setan itu bergelantungan di ini loh, bulu mata kita ini loh Pak. Gandulan kata guru saya. Berarti setannya kecil ya, kok bisa bergelantungan di bulu mata? Ya mungkin waktu itu dia menjadi kecil. Setan bisa menjadi kecil, bisa menjadi besar. Gak kayak kita. Kita segini ya segini terus. Kalau setan itu bisa jadi kecil, bisa jadi gede banget. Nah sampean yang ngantuk itu diganduli sininya. Ya sudah, kalau idep itu bulu mata kok digandulin. Ya udah begini tuh. Nah. Astagfirullah. Itu wajar, manusiawi dan tidak salah. Saya pun kadang-kadang ngaji juga mengantuk. Tapi ya jangan terus-terusan lah. Sekali-sekali aja. Jangan selama pengajian ngantuk terus, janganlah. Makanya kalau kami dulu ngaji itu duduknya rapat. Sehingga kalau ada saudaranya yang ngantuk, kaget. Ini karena jauh-jauh, ada yang ngantuk sana, aduh aku mau nyenggol tuh, kok jauhan nih, gimana? Ya karena setan masuk di sela-sela sampean ini. Di sela-sela sampean ada setan itu. Setan gak takut sama yang saya ajarkan, gak takut ya. Tapi nanti begitu adzan, lari dia ke puntang-panting itu. Adzan selesai balik lagi ke masjid dia, gangguin orang. Ya, jadi begitu. Tidak ada satu binatang pun kecuali menjadi tanggungan Allah. Ya, dia berada dalam pegangan kendali Allah. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Jadi jalan Tuhan itu jalan yang lurus. Makanya wahai kaumku, kamu itu nurutlah sama aku, ya. Kalau enggak nanti kamu celaka. Itu sampai Nabi Hud meninggal dunia ya. Itu sampai sebelum meninggal dunia, itu akhirnya Nabi Hud kan disuruh menunjukkan buktinya kan? Apa? Mukjizat Nabi Hud, masih ingat? Mukjizat Nabi Hud apa? Kalau mukjizat Nabi Soleh apa? Onta. Nah, Nabi Hud enggak ada mukjizat yang disebutkan. Dia bilang, udah kalau kamu enggak percaya, sudah nanti tunggu aja nih. Sebentar lagi ada awan datang nih. Makan datang. Ini ada di kisahnya di surat yang ke 69. Nih. Fa'am ini loh, al-haqqah mal-haqqah
Lama ini Pak Amin nggak baca surat ini. Lama Pak Iris nggak baca ini. Padahal ini peringatan keras bagus-bagus ini. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa adum bil qari'ah. Nah ini loh. Fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Loh ini cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Nih, jadi kaum Ad wa amma Adun dan adapun kaum Ad fa uhliku maka mereka telah dibinasakan birihin sorsor dengan angin sorsor, angin yang bertiup kencang, atiatin yang melampaui batas kecepatan anginnya. Sakharaha alaihim, dia Allah menundukkan angin itu kepada mereka. Allah meniupkan angin sorsor itu sab'a layali wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam dan 8 siang. Husuma, berturut-turut terus menerus. Lah angin bertiup, angin kencang bertiup terus menerus selama 7 malam 8 siang. Bayangkan Pak, angin topan, angin apa itu, puting beliung, bertiup sejenak saja itu banyak bangunan bisa hancur kok. Lah ini 7 hari 7 malam, bayangkan 7 hari 8 siang. Ya pada kata-kata Allah, fataral qauma fiha sar'a, maka kamu melihat kaum Nabi Hud itu, kaum Ad itu di dalam negeri itu bergelimpangan, ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk, yang roboh gitu. Fahal tara lahum mim baqiyah, maka adakah engkau Muhammad masih bisa melihat lahum milik mereka mim baqiyah, dari sisa-sisa peninggalan. Gak ada peninggalannya, sudah dihabisi sama Allah semuanya kok. Tuh, ini firman Allah yang disitir oleh Imam Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan surat Yunus ayat 71. Nah lebih dahsyat lagi ayat 72 ini Pak. Masya Allah ini ayat 72 surat Yunus. Tapi karena waktu sudah habis, kita lanjutkan lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.